Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Harun dari kelas 5 PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan peta konsep tentang konsep dasar IPS. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Pengertiannya yaitu ilmu sosial menyajikan pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan masalahnya kerangka pendekatan. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Yang pertama, berbagai masalah kependudukan dalam hubungannya dalam pengembangan. Yang pertama, masalah individu dan masyarakat. Dan yang kedua, masalah pemuda dan sosialisasi. Yang ketiga, masalah hubungan antara warga negara dan negara. Dan yang keempat yaitu masalah pelapisan sosial dan kebersamaan. Yang ketiga, faktor pengaruh perilaku manusia. Yang pertama, sikap. Dan yang kedua, intensity. Yang ketiga, motif. Materi kedua yaitu konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial. Pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia masa lampau. Jadi sejarah yaitu sejarah sosial, ekonomi, kebudayaan, dan demokratis, dan lain-lain. Lalu manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. Yang pertama, penggunaan inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspiratif atau pemikiran. Yang kedua, penggunaan rekreatif. Situs-situs sejarah dan prasejarah di samping sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata. Materi ketiga yaitu konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Pengertian kooperasi. Kooperasi adalah kegiatan ekonomi dari para anggotanya berdasarkan kekeluargaan. Materi keempat yaitu konsep dasar antropologi dan psikologi. Pengertian antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Yang kedua, antropologi dan psikologi. Psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal. Sedangkan dalam antropologi, khususnya antropologi budaya, lebih bersifat faktor eksternal. Yang ketiga, pengertian psikologi. Psikologi menurut bahasa diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Materi kelima yaitu keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada suatu proses komunikasi termasuk dalam komunikasi. Kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan melacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Yang kelima, variasi taksonomi. Keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, mengumpulkan data atau angket. Yang keempat, studi dokumen. Materi keenam yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yakni kata individu yang memiliki arti yang tak berbaik. Jadi individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita. Perhubungan itu sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Yang ketiga, masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syirik, artinya bergaul.